Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda dengan amatiran ala gua. Baru saja selesai ya semifinal Italia melawan Spanyol, Italy versus Spain ya. Luar biasa pertandingannya, seru sekali, ketat banget seperti yang gua perkirakan di preview ya. Artinya ya dua tim ini kan punya tipikal yang unik ya. Artinya sama-sama suka sepak bola menyerang dan ini sudah ditampilkan di babak-babak sebelumnya ya. Cenderung bermain dengan tempo tinggi, dan kalau gua ngeliat Spanyol ini lebih mereka lebih berani ya, dan ini ditunjukkan hampir konstan di dua babak. Artinya mereka lebih mengambil inisiatif dan mereka secara konstan ya menerapkan yaitu tadi berusaha untuk mengambil possession, berusaha untuk selalu mengambil inisiatif, melakukan pressing yang cukup tinggi. Dan kalau menurut gue ini mempersulit Italia ini untuk bisa menyusun serangan dengan rapi ya. Di babak pertama praktis menurut gue Spanyol dominan ya. Artinya mereka nyaris menguasai betul-betul dari sisi possession, dan bahkan kalau gue lihat ini dari statistik total shots-nya nih 5-1 ya. Jadi Italia ini betul-betul kesulitan untuk membangun serangan ya. Pressing ketat yang diterapkan oleh Spanyol menurut gua ini luar biasa. Italia dipaksa bener harus turun ke daerahnya sendiri ya, dan ini dengan formasi yang ada menurut gua ini juga menyulitkan Italia untuk bisa katakanlah balancing ya, karena praktis gelandang bertahan itu hanya seorang Jorginho, dan Jorginho ini menurut gua cukup kesulitan ya untuk bisa mengatasi katakanlah serbuan dari para pemain Spanyol ya, terutama dari lini tengah. Dan lini tengah ini bisa dikatakan nyaris dikuasai banget oleh pemain-pemain dari Spanyol ya. Gua sama sekali tidak melihat ya Barella pun juga Marco Verratti ya, peran dari keduanya ini terutama di di pertandingan tadi. Artinya ya lebih banyak ini betul-betul dikuasai oleh katakan oleh para pemain Spanyol ya. Di babak kedua baru ada sedikit perubahan. Menurut gua Italia lebih klinikal dalam melakukan serangan. Mereka lebih cepat lagi, mereka lebih pede ya katakanlah, tidak cepat untuk kehilangan possession, berusaha untuk melakukan serangan itu seefektif mungkin ya dengan umpan-umpan direct, mengandalkan kecepatan, dan akhirnya berbuah hasil. Federico Chiesa membuat gol ya, dan menurut gua golnya cukup cantik, cukup bagus. Walaupun Spanyol tetap menguasai possession, tapi again ya Italia lebih percaya diri. Ini yang ditunjukkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Artinya Italia ini cukup mematikan katakanlah ketika melakukan serangan balik, dan ini yang tidak terlihat di babak pertama ya. Umpan-umpan direct terukur yang baik, tidak melulu kejebak offside seperti di babak pertama. Di babak kedua ini lebih pas ya, dan serangannya menurut gua serangan balik terutama dari Italia ini terlihat lebih sistematis dibanding yang babak pertama ya. Dan ya praktis Italia walaupun kalah possession tapi mereka lebih memiliki banyak peluang emas lah katakan, atau peluang yang lebih baik untuk bisa mencetak gol ya. Sayang sekali mereka tidak mampu memanfaatkan. Tapi Spanyol pun juga akhirnya mereka mengganti pemainnya ya, beberapa pemainnya, termasuk juga seorang Morata ya. Morata masuk, Rodri masuk, dan menurut gua ini juga dan juga Gerard Moreno ya. Terutama masuknya seorang Alvaro Morata ini, tadinya yang Spanyol ini bermain dengan false nine dengan amatiran ala gua. Sejak masuknya Morata nih ya berubah ya, dan mereka kan harus mengejar ketertinggalan. Selepas itu gue lihat memang ya banyak serangan-serangan dari Spanyol ya, intensitas. Sebenarnya di babak kedua mereka juga tidak kendor ya Spanyol. Cuman again Italia yang lebih katakanlah kualitas serangannya lebih bagus, jauh lebih bagus daripada serangan balik maksud gue ya, dibanding babak pertama. Dan ya akhirnya ada serangan ya, dan menurut gue duet Italia ini kan sebenarnya duet yang sudah berumur, dan menurut gua di golnya Morata tadi terlihat ya bagaimana seorang Bonucci dan Chiellini ini agak sedikit kesulitan ya katakanlah menjaga, dan finishing dari seorang Morata pun menurut gua juga tenang ya. Dan ada
yang gua saksikan lagi adalah bagaimana Mancini ini melakukan perubahan ya. Artinya Mancini ini menilai bahwasannya mungkin dengan amatiran ala gue, dan ini gimana gua melihatnya juga, kualitas lini tengah Italia ini kan ketika 4-3-3 melawan 4-3-3, 3 versus 3 ini terlihat kalah kualitas ya. Dan Spanyol juga lebih cerdik. Mereka juga mengalirkan bola tuh lewat sayap ya. Dan yang gua ngelihat di di babak kedua, terutamanya di perpanjangan waktu ya, bagaimana Italia ini merubah, mereka lebih menumpuk pemain di tengah ya, bahkan selain 5 pemain bahkan kadang sampai 6 pemain ya. Dan menurut gua ini dilakukan oleh Mancini untuk mengimbangi kualitas lini tengah Spanyol yang menurut gua sih kalau dari pertandingan tadi terlihat memang sedikit di atas dari Italia ya. Dan ya sebenarnya sih tadinya gue pikir bahwasanya Italia ini akan mampu menutup pertandingan ini di 2 kali 45 menit ya, artinya 90 menit selesai. Tapi ternyata ya seorang Morata ini mampu membuat gol tepatnya di menit ke-80 ya, 10 menit sebelumnya. Kenapa gue tadi tetap pede Italia akan lolos di 90 menit, karena itu tadi ya, kualitas Spanyol ini seperti buat gue deja vu di 2 pertandingan awal Spanyol di turnamen ini di grup ya, dimana mereka menguasai pertandingan, mereka lebih punya peluang, tapi itu tadi ya, konversi golnya tidak bagus. Dan sepertinya ini yang terulang lagi ya, sama seperti pertandingan sebelumnya ketika mereka menyingkirkan Swiss ya. Nyaris mereka menguasai permainan, banyak peluang, tapi konversi golnya tidak bagus ya, klinikalnya sangat kurang lah katakanlah. Dan ini yang terjadi tadi ya, akhirnya Morata mampu mencetak gol sih. Dan ya di perpanjangan waktu menurut gua sih cenderung imbang, walaupun ya Italia juga tetap punya peluang ya, walaupun kalau dari sisi possession ini tetap dipegang oleh Spanyol ya. Di adu penalti sebenarnya sih menurut gua inilah peluang dari Spanyol ya untuk bisa menyingkirkan Italia ya, karena menurut gua Italia ini cerdik lah katakan, walaupun mereka ini kalah possession, tapi Mancini ini mampu menerapkan strategi yang tetap berbahaya dengan mengandalkan serangan-serangan balik yang ya Italia ini tidak bisa dipungkiri ya, di belakang mereka ini pun juga sangat kokoh ya. Tadi gua tweet, gua bilang apakah ini Catenaccio, karena betul-betul berlapis pertahanannya. Memang betul ada beberapa kesempatan lolos ya, tapi menurut gua peluang atau katakanlah momentum yang dimiliki Spanyol yang mampu diblok atau diatasi oleh lini belakang Italia ini jauh lebih banyak ya. Artinya apa? Artinya lini belakang Italia ini cukup solid, dan ya serangan baliknya cukup mematikan sih menurut gua ya. Dan tadi di adu penalti menurut gua itulah chance terbaik dari Spanyol sebenarnya ya untuk bisa menyingkirkan Italia. Tapi again, secara mental menurut gua sih mungkin Italia lebih siap ya. Tapi again, kalau menurut gua ketika sudah masuk ke adu penalti dengan amatiran ala gua, peluangnya jadi 50-50 ya. Dan ya selamat untuk Italia, sudah selangkah lagi lebih dekat untuk bisa meraih Piala Eropa edisi 2020 ya. Tinggal menanti semifinal yang lainnya besok ya, antara Inggris melawan Denmark. Menurut gua akan seru. Dua-dua tim menurut gua, Spanyol dan juga Italia ini sama-sama layak sebenarnya ya untuk bisa masuk ke babak final. Cuman ya Italia katakanlah lebih beruntung. Kalau layak, dua-duanya layak sih ya. Tinggal ya nanti ya melawan Denmark atau melawan Inggris, yang ya kita nantikan lah siapa yang akan bertemu dengan Italia, yang menurut gua sih ya favorit juara di turnamen kali ini ya. Sekian review semifinal antara Spanyol dan Italia, pertandingan yang sangat seru. Italia berhasil lolos ke final. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin terus Football Belanda, ringan amatiran ala gua. Assalamualaikum.